Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang kita kaji, yang semuanya demi kesempurnaan kita dalam menjadi hamba Allah, dalam melaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik para pecinta ilmu, para hamba Allah yang beriman, kita akan kembali mengkaji sebuah kitab, yakni Nashihul Ibad. Kali ini kita akan membahas tentang ucapan seorang ulama zuhud. Dalam kitab ini tidak dijelaskan siapa tokohnya, hanya sebagian ulama zuhud. Ada yang mengatakan, dan ini menjadi sebuah nasihat untuk kita semuanya, man adnaba danban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki, wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku. Siapa orang yang berbuat dosa dan dia tertawa, bangga terhadap dosanya, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka dalam keadaan menangis. Sebaliknya, siapa yang taat kepada Allah dan dia menangis karena merasa malu dan takut kepadanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dalam keadaan tertawa bahagia. Ini ada dua nasihat untuk kita, ya. Siapa yang berbuat dosa dan dia tertawa dengan bangga terhadap dosa-dosa itu, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka dalam kondisi menangis. Siapa yang taat kepada Allah dan dia menangis dalam ketaatannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sambil dia tertawa. Ini kaitannya dengan tertawa dan menangis, ya. Jadi tertawa ini bagian daripada sifat manusiawi. Jangankan kita manusia biasa, baginda Rasul pun itu bisa tertawa, ya. Hanya saja tertawanya baginda Nabi ya tentu berbeda dengan tertawanya kita. Rasulullah tertawa, tetapi tertawanya tidak model kita. Kalau kita tertawanya nggak mengenal tempat, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal momentum. Kapanpun kita yang merasa ada sesuatu yang lucu, kita tertawa. Kemudian tertawa kita jauh dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Nabi itu kalau tertawa tidak pernah bersuara, ya. Tidak seperti kita sampai terbahak-bahak, sampai mengeluarkan, mohon maaf ya, liur, mengeluarkan suara yang orang terganggu, bahkan sampai kita memegang-megang perut, ya. Suara kita terlepas itu. Lepas bebas kalau kita ketika tertawa suaranya. Tapi baginda Rasulullah itu kalau tertawa paling banter beliau terlihat giginya saja. Jadi ketika para sahabat melihat Nabi senyum lebar kemudian giginya kelihatan, itu paling top itu Nabi. Enggak pernah Nabi itu tertawa sambil memegang perut, ya, sambil ngakak, ya, sambil mulutnya mengangah, itu belum pernah. Nah kita kadang-kadang kalau tertawa ini nggak mengenal batas, ya. Apalagi kalau melihat sesuatu yang lucu, kita tertawa lepas itu.
etika nggak kita perhatikan. Kadang di depan orang banyak pun kita tertawa lepas ya. Suaranya pun kita lepaskan. Ya memang secara psikologi konon katanya tertawa ini bisa mengurangi beban hidup katanya ya. Dengan tertawa orang bisa terkurangi beban hidupnya yang semula dia berat, mengalami kondisi di mana dia berpikir keras ya, berat dalam hidup, maka dia akan terkurangi dengan banyak tertawa. Dan tertawa itu memang menyehatkan ya. Kita kalau sedang sakit kemudian dihibur oleh teman-teman kita, kemudian kita tertawa, itu menjadi sebuah sugesti ya, bahwa kita insya Allah akan sembuh. Makanya kalau kita sedang menjenguk teman kita, membesuk teman kita sedang sakit, hibur dia agar dia tertawa, agar dia bisa bahagia, dan itu bisa menjadi obat mereka untuk segera sembuh. Jangan kita menjenguk orang sakit justru cerita yang sedih-sedih, yang membuat teman kita sedang sakit justru menangis itu. Dan itu akan semakin membebani pikirannya dan memungkinkan akan semakin lama masa kesembuhannya. Tapi kalau kita menengok saudara kita sedang sakit, kita hibur dia sampai dia tertawa, itu insya Allah akan menjadi obat tersendiri agar dia menjadi sehat kembali. Pun menangis ini juga termasuk tabiat dari kita manusia. Kita terkadang jangankan sedih, gembira pun kita kadang bisa menangis. Orang sedih iya pasti menangis ya. Tapi terkadang ada orang yang saking gembiranya pun dia sampai menangis. Tapi memang ini tabiat dari kita manusiawi ya. Tertawa, menangis itu sudah lumrah ya. Salah satu hal-hal yang sifatnya manusiawi dalam diri kita, pasti kita akan mengalami dua hal semacam itu, tertawa maupun menangis. Akan tetapi kita harus menempatkan kapan kita tertawa, kapan kita menangis. Jangan sampai kita salah pasang. Yang mestinya kita menangis kita tertawa, yang mestinya kita tertawa justru kita menangis. Ini yang salah dan ini bahaya ya. Kita harus bisa menempatkan kapan situasi kita mesti menangis, kapan situasi kita boleh untuk tertawa. Man adnaba dzanban wa huwa yadhaku, siapa orangnya yang berbuat dosa dan dia sambil tertawa. Nah ini salah pasang ini ya. Ini salah tempat. Siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, maka fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dalam kondisi menangis. Hati-hati ya. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah, itu kan suatu kesalahan. Ya, sesuatu kesalahan. Mestinya ketika orang berbuat dosa kepada Allah, dia menyesali, menangis, meratapi dosa yang telah dia lakukan. Maka ketika kita berbuat dosa dan bertaubat, itu syaratnya ada dua ya. Pertama, dia menyesali bahwa dia telah berbuat semacam itu. Yang kedua, dia juga berjanji untuk meninggalkan perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Artinya kalau kita berbuat dosa, kita harus menyesal. Kita harus menyesali terhadap perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Jangan sampai kita berbuat dosa, kemudian kita tertawa bangga. Sudah kita bersalah kepada Allah, kita lakukannya dengan cara tertawa. Itu kan sama dengan mentertawakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus berjanji untuk menjauhi perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Jangan sampai kita bertaubat ya. Kita bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan kita, tapi kita masih melakukannya di esok hari. Besoknya melakukan lagi, taubat lagi, melakukan lagi, taubat lagi, berbuat dosa lagi,
diulangi lagi, bertobat lagi. Yang seperti namanya sama dengan kita ngeledek Allah ya. Allah Maha Pengampun. Berapapun dosa yang kita lakukan Allah ampuni. Allah itu bukan pendendam. Allah tidak akan dendam kepada kita. Biarpun dosa kita sampai membumbung ke langit, kalau kita bertaubat, Allah buka selebar-lebarnya itu pintu maafnya, pintu taubatnya Allah buka. Nggak model kita. Kalau kita biasanya ada orang berbuat dosa, apalagi berbuat salah yang membuat kita sakit hati, lama kita memaafkannya. Dia sudah minta maaf, nggak sekali itu kita maafkan itu ya. Padahal dia sudah minta maaf, cuma dia terus ya, karena masih sakit hati, dia nggak langsung memaafkan ya. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun dari generasi ke generasi, lintas generasi kadang-kadang. Berbuat dosa lintas generasi, tidak langsung segera klarifikasi. Allah tidak. Betapapun dosa kita begitu banyak, maksiat kita begitu parah ya, dosa yang kita lakukan begitu bertumpuk, tapi kalau kita memohon ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa kita. Maka kita menyesali apa yang kita berbuat dan kita berusaha untuk tidak melakukannya di esok hari, tidak mengulangi kembali di hari yang akan datang. Kalau kita mengulangi kembali, ya artinya taubat kita masih isapan jempol ya, masih di bibir. Maka kita berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin, berusaha sebisa mungkin agar dosa yang pernah kita perbuat, paling tidak kita meminimalisir ya kemungkinannya hal itu akan terulang kembali. Tapi jangan pernah kita berbuat dosa sambil tertawa. Ini yang parah ya. Sudahlah dia berbuat dosa, bersalah kepada Allah, melakukannya dengan tertawa. Ini kan kebangetan namanya. Orang kita berbuat dosa kemudian sambil menangis pun tetap kita berbuat dosa. Atau kita berbuat dosa dengan tidak tertawa pun, kalau kita nggak minta ampun kepada Allah, ya Allah nggak bakal mengampuni. Ini apalagi berbuat dosa sambil tertawa. Ini kan namanya sudah pelecehan, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya jangankan Allah ya. Kita pun mungkin sama. Kita mungkin sama kalau kita sedang, misalkan ya, kita sedang naik sepeda itu. Lagi santai-santai naik sepeda, tiba-tiba teman kita bercanda kelewatan. Kita sedang naik sepeda, didorongnya kita sampai kita jatuh dari sepeda, kaki kita terluka. Lah teman kita bukannya minta maaf, menyesali, malah tertawa, mentertawakan kita. Apa kita nggak jengkel? Apa kita nggak marah itu? Sudahlah melakukan dosa, salah, bukannya segera minta maaf, menyesali, malah mentertawakan kita yang sedang jatuh. Nah kira-kira kita marah apa senyum? Pasti marah. Kurang ajar ya. Kita sudah dilukai, sudah dizolimi, bukannya dia minta maaf malah mentertawakan kita. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kita berbuat dosa dengan Allah, kita melakukannya dengan tertawa. Maka kata Allah, orang seperti ini dia sama saja dia sedang melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mukim, dia itu sedang meledek Allah, kata Nabi itu. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhiluhun nar wa huwa yabki, akan memasukkan orang yang demikian, orang yang berbuat dosa sambil tertawa, kelak dia akan masuk neraka, akan berbalik sambil menangis. Naudzubillah min dzalik. Dia akan diperlihatkan oleh Allah, nih video kamu waktu di dunia, kau berbuat dosa sambil tertawa. Sekarang rasakan kau masuk ke neraka sambil menangis, menyesali perbuatannya ketika dunia ini. Jadi betapapun dosa kita, memang tabiat kita ini nggak bakal ya, bisa menjauhi dari perbuatan salah dan dosa.
tabiat kita itu senantiasa berpotensi untuk berbuat salah dan berbuat dosa. Itu watak daripada manusia. Allah pun tahu. Makanya Allah Maha Penerima Taubat, karena manusia sebagai hambanya itu selalu bergelimang dengan dosa. Tidak akan pernah sanggup mereka, ya, manusia ini, untuk menghindari dari dosa. Maka Allah Maha Pengampun. Allah nggak egois. Allah nggak pendendam. Allah nggak bakal mengungkit, ya. Semua dosa yang kita lakukan, betapapun besarnya, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Persoalannya kitanya mau bertobat atau tidak, ya. Mau bertobat atau tidak. Kalau kita bertobat, Allah ampuni. Dulu ada seorang, ini ada satu hikayat, ya, satu kisah banyak diceritakan oleh kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Dalam kitab Turatul Nasin itu juga ada orang yang dia kelewat besar dosanya, sudah membunuh orang sebanyak 99 orang. Mungkin cara kita, istilah kita preman ini, ya. Ada seorang penjahat, seorang preman yang dia sudah pernah menghabisi nyawa orang 99 orang. Bayangkan ini sudah kelewat batas ini, membunuh orang sampai sebanyak itu, ya. Akhirnya dia merasa taubat kepada Allah, ya. Dia sudah ingin insaf, dia ingin bertobat kepada Allah, dia ingin memperbaiki bahwa dia sudah berbuat dosa sekian banyaknya, 99 orang dia habisi nyawanya. Lalu dia pun pergi ke satu tempat, ya. Cara kita mungkin konsultasi, ya. Konsultasi kepada salah seorang, katakanlah ulama, ya. Kiai kalau zaman kita sekarang ini, ingin konsultasi. Pak Kiai, ini kata orang ini, ya, saya ini ingin bertaubat kepada Allah. Kira-kira Allah mengampuni dosa saya apa tidak? Ditanya oleh kiainya, memangnya kamu melakukan dosa apa? Saya sudah membunuh orang. Oh, membunuh orang, iya. Berapa orang? 99. Kaget itu kiai, ulama tadi kaget. Kamu menghabisi nyawa orang sampai segitu banyaknya? Iya. 99? Iya. Waduh, kamu kelewat parah. Lalu bagaimana kayak kamu nggak bakal diampuni oleh Allah? Kamu sudah kelewatan tuh, keterlaluan kamu tuh, membunuh orang nggak tanggung-tanggung segitu banyaknya. Percuma, kamu nggak bakal diampuni oleh Allah. Dosamu kelewat banyak. Ini namanya preman, digituin, dijatuhkan, bukannya dia mendapatkan jawaban yang enak, malah dia dilecehkan. Dia marah itu preman tadi, mencabut pedang. Akhirnya orang yang tadi, sang kiai tadi, dibunuhnya juga dengan ujung pedangnya, sehingga genaplah 100 orang yang dia bunuh. Setelah membunuh, dia ingin mencari lagi itu, ya, mencari seorang ulama yang bisa memberikan jawaban yang menyejukkan. Makanya hati-hati, ya, seorang mubalik pun, seorang ulama pun, kalau dia tidak bisa memberikan pencerahan yang baik kepada umat, umat marah. Yang dibutuhkan umat itu pengayoman, ya, bimbingan dari para ulama kita. Kalau mereka juga kemudian dibikin gusar dengan ulama yang ada, ulama yang ada di sekitarnya bukan memberikan solusi, malah dia memberikan masalah-masalah yang baru, ya, mengadu domba umat sehingga umat pun marah. Yang seperti ini ulama jahat. Dia memutarbalikkan fakta, menyalahgunakan hadis untuk kepentingan pribadi sehingga ada orang yang dirugikan. Ini ulama jahat. Yang seperti ini ulama yang harus kita jauhi, ya. Meskipun titelnya ulama, nggak semua ulama itu baik. Ada ulama yang dia ulama dunia, ya. Ulama dunia ini ulama yang hanya mementingkan kepentingan dunia saja. Dia mengorbankan orang lain,
dia menjadikan hadis-hadis Al-Quran, dalil-dalil sebagai senjata untuk menghancurkan orang. Dia jadikan dalil sebagai alat untuk memperkaya diri, untuk memuluskan usahanya, memuluskan rencananya. Tak peduli orang kemudian sengsara, tak peduli orang kemudian terluka. Nah, ulama seperti ini ulama yang jahat, ulama ulama yang jahat. Nah, si preman ini, si penjahat tadi kemudian pergi ke satu dusun, satu desa, bertemulah dengan seorang alim, ulama yang bijaksana. Pak Kiai, iya, saya mau konsultasi. Konsultasi apa? Saya ingin bertobat kepada Allah karena sudah melakukan, saya dosanya begitu banyak, Kiai. Memangnya kamu melakukan dosa apa? Kata Kiai. Saya sudah membunuh orang sebanyak 100. Hah? Kamu membunuh orang segitu banyak? Iya. 100 orang telah saya hilangkan nyawanya. Tapi sekarang saya nyesal ya Kiai. Saya menyesal, saya ingin bertobat kepada Allah. Kira-kira taubat saya diterima atau tidak menurut Kiai? Apa jawaban sang Kiai tadi? Mas, walaupun dosa Anda segitu banyaknya, ya, jangankan Anda membunuh 100 orang, 1000 orang pun Anda bunuh umpama, tapi Anda niat tulus ingin memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah, taubat sebenar-benarnya taubat, insya Allah taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar Kiai? Benar. Allah Maha Penerima taubat. Jadi luruskan niat Anda, silakan kalau Anda bertobat kepada Allah, jauhi dosa yang pernah Anda lakukan dan jangan sampai Anda ulangi kembali. Wah, ini preman ini begitu girang. Girang luar biasa, bahagia, merasa dia ada harapan ya bahwa dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan gembira ini sang preman, sang penjahat ini dia memacu kudanya, ingin langsung mencari tempat ibadah, ingin mencari masjid lah cara kita ya. Dia ingin segera datang ke masjid, dia bersujud di hadapan Allah, dia ingin bertaubat kepada Allah. Dengan gembira dia pacu kudanya itu. Tapi sayang, sebelum sampai di tempat yang dia tuju, belum sempat dia bersujud di hadapan Allah, di tengah jalan dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Akhirnya menurut kitab yang menjelaskannya itu, malaikat kemudian berdebat di langit. Berdebat di langit. Apa debatnya? Ada malaikat yang mengatakan dia adalah penghuni neraka. Kenapa? Dosanya sudah kelewat banyak, 100 orang dia bunuh. Malaikat yang lain mengatakan, oh tidak, walaupun dia berdosa tapi dia sudah niat ingin bertaubat, bahkan dia ingin menuju ke tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh nggak bisa, dia belum sempat ke masjid, dia belum sempat sholat, maka dosanya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malaikat berdebat. Malaikat berdebat, akhirnya mereka memutuskan satu kesimpulan, kalau begitu kita ukur saja. Kita ukur saja ini. Mana jarak yang paling dekat? Kalau dia masih jauh jaraknya dari masjid, maka dia belum melaksanakan taubat yang sesungguhnya, dia belum beribadah, dia masuk neraka. Tapi kalau diukur jarak dia dengan masjid semakin dekat, maka dia berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia sudah niat ingin bertobat kepada Allah. Ketika diukur ternyata memang posisi dia jauh lebih dekatnya ke masjid daripada dekatnya dengan rumah sang ulama tadi. Maka kesimpulannya karena dia meninggalnya sudah mendekati masjid, maka dia dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu gambaran ya bahwa Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan,
Allah ampuni dosa kita, asalkan jangan sambil tertawa. Ini sudah kebangetan ya. Sudahlah dia berbuat dosa kepada Allah, dia lakukannya dengan tertawa. Ini sudah luar biasa. Mungkin malaikat pun geram ya. Raqib Atid ini mungkin ini orang keterlaluan sekali ini. Apalagi sudah begitu dia meninggal dunia. Wah, ini malaikat mungkin gemes, ini orang sudah berbuat dosa tertawa lagi. Maka dia, kata ulama ini, hukama mengatakan bahwa dia akan masuk ke neraka sambil menangis. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, man ata'a wa huwa yabki, siapa yang dia melakukan ketaatan kepada Allah sambil menangis, fa innallaha yudkhiluhul jannata wa huwa yadhak, maka dia akan masuk ke surga sambil tertawa. Ini sebaliknya ini. Dia melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, dia sujud taqarrub ilallah sambil menangis, maka dia akan menemui suatu peristiwa yang berkebalikan. Dia akan masuk surga sambil tertawa bangga. Kenapa? Air mata yang menetes itu menjadi penghapus dosanya. Bahkan ada satu kisah, satu hikayat ya, bahwa ada orang yang disiksa di neraka. Disiksa di neraka, tapi setiap kali ada api yang ingin melalap tubuhnya, api ini tiba-tiba padam. Api ini mau melalap kepalanya, tiba-tiba ketika nempel di kepala orang ini, api itu padam. Api ingin menyambar tangannya, tapi dilalah api itu tiba-tiba padam. Api mau menyambar tubuhnya, mau menyambar perutnya, sampai di perut itu api kemudian padam. Sampai malaikat penjaga neraka nih heran, ini orang kenapa disiksa di neraka tapi kok gak mempan api neraka. Kemudian dia telusuri apa penyebabnya. Ternyata orang ini ketika dia berbuat dosa ya, dia berbuat maksiat kepada Allah, hanya saja dia menangis ketika dia bertobat kepada Allah, sehingga air matanya itu menyebabkan api yang hendak menjilat tubuhnya itu menjadi padam. Inilah perlunya kita menangis ya. Apalagi kita sujud di tengah malam ya, di sepertiga malam yang akhir kita bertaqarrub ilallah, kita bertahajud di sana. Dengan sujudnya kita terbayang semua dosa-dosa kita ya. Sepanjang hari kita berbuat dosa, berbuat maksiat ya. Terbayang semua dosa kita, sampai kita sujud pun sambil menangis. Kita angkat tangan pun bermunajat kepada Allah sambil berurai air mata. Ini air mata mahal. Air mata mahal. Kenapa? Air mata ini yang akan melunturkan api. Seandainya dia masuk ke neraka, itu yang menyebabkan api padam, gak akan mampu menerkam tubuhnya, tidak akan mampu menyambar tubuhnya. Air mata mahal ya. Kita terus terang sulit ya, kalau orang gak terbiasa menangis karena dosa itu. Kita ini kalau harus ibadah ya, melaksanakan sholat, taqarrub ilallah, berdoa, bersujud, bermunajat sambil menangis, itu kayaknya kita tuh sulit ya. Sulit sekali. Giliran kita mendapatkan musibah kita menangis, tapi ketika sedang sujud di hadapan Allah, rasanya air mata ini susah untuk keluar. Makanya tadi bilang air mata mahal. Air mata mahal itu. Air matanya yang menyebabkan dia kemudian diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia berbuat taat kepada Allah, menangis, dia masuk ke surga sambil tertawa. Kita bisa sholat dengan khusyuk saja itu sudah bagus ya. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, konsentrasi saja sudah bagus. Itu pun sulit. Sulit kita kalau harus
100% kita melaksanakan sholat dengan khusyuk itu sangat teramat berat kita. Karena apa? Memori kita banyak bercampur dengan urusan dunia. Itu memang wajar, manusiawi ya. Sayyidina Ali pun pernah kok ditas oleh baginda Nabi. Wahai Ali, ya Rasul, kau ingin hadiah? Ingin ya Rasul, hadiah apa? Nih sorban. Boleh ya Rasul, tapi syaratnya apa? Silakan saya tantangkan, lakukan sholat 2 rakaat ya dengan khusyuk. Bisa enggak? Bisa ya Rasul. Dengan sangat percaya diri nih Imam Ali ini langsung dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Awal dia khusyuk, konsentrasi penuh, pusatkan pikiran kepada Allah, konsentrasi penuh. Tapi di ujung sholat ini mulai gangguan datang. Dia mulai goncang pikirannya. Nanti ketika saya selesai sholat, Nabi menawarkan sorban kuning, sorban merah atau sorban hijau. Saya pilih yang hijau aja. Sedang sholat belum salam sudah terfikir pikiran itu tuh. Sehingga Nabi coba nih mengetes. Nabi mengetes ketika dia belum salam, hampir fil alamina innaka hamidum majid, hampir dia salam, Nabi bilang, ya Ali, sorbamu kau pilih yang mana, yang hijau apa yang merah? Imam Ali langsung menjawab, belum salam itu, yang hijau ya Rasul. Refleks bilang, ya Rasul yang hijau. Kata Nabi, nah kalau begitu kamu sholatnya enggak khusyuk li. Kenapa? Saya tahu kau tadi di ujung sholat memikirkan kan, kalau kau dikasih sorban pilih hijau atau yang merah, kau akan pilih yang hijau. Saya tahu. Imam Ali, sahabat Nabi yang paling dekat itu, tidak bisa sempurna khusyuknya. Tapi memang ada sebagian ulama berpendapat juga, ada yang menceritakan bahwa pernah satu hari Imam Ali ini berperang, kemudian dia tertancap panah di punggungnya itu. Kemudian ada orang ingin mencabutnya, jangan dicabut. Kenapa ya Ali? Nanti dicabutnya jangan sekarang, saat saya sedang sholat. Silakan kau cabut panah yang menancap di punggungku. Sayyidina Ali sholat dengan khusyuk, dicabut itu anak panah yang menancap di punggungnya, enggak kerasa. Kenapa? Saking khusyuknya. Subhanallah. Saking khusyuknya Sayyidina Ali sampai panah yang dicabut dari punggungnya enggak kerasa. Kalau kita menjangankan panah menancap di punggung dicabut enggak kerasa, wong nyamuk saja. Nyamuk hinggap di tangan kita kerasa kita. Konten lagi panah dicabut dari punggung, nyambuk nempel di tangan kita, gatal kita, kerasa kita, nggak sabaran kita pengen segera mengakhiri sholat supaya pengen garuk-garuk gitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita sudah melakukan sholat dengan khusyuk pun sudah bagus, apalagi kalau sampai kita menguraikan air mata, meneteskan air mata karena bertaubat kepada Allah, maka air mata semacam itu dapat melunturkan dosa yang dia lakukan sebelumnya.